Bangsa Indonesia melalui pasukan Garuda mengirim misi menjaga perdamaian dunia ke beberapa negeri yang sedang dilanda konflik. Salah satunya ke Libanon. 850 prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI Kongat 23R, UNIFIL, sudah sejak 9 Maret 2024 yang lalu menjalankan misinya di Acit Al-Kausar, Libanon Selatan. Meski tengah bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia di Libanon dan jauh dari keluarga di tanah air, prajurit TNI tetap menyempatkan diri untuk merayakan Lebaran Idul Fitri 2024. Jadi bukan Anda saja, saya juga di Lebaran, sinyalnya nggak ada. Seluruh prajurit Satgas Yonmek TNI Kongat 23R UNIFIL yang beragama Islam pada Rabu kemarin bersama dan Satgas Kolonel Infanteri Ragung Ismail Akbar menggelar sholat Id yang bertempat di Masjid As-Salam Uno 71 Acit Al-Kausar, Libanon Selatan. Usai sholat Id, seluruh prajurit melaksanakan halal bihalal bersama di masing-masing kompinya. Kalau nggak gitu nanti harus di dalam. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengalaman prajurit TNI yang sedang bertugas menjalankan misi perdamaian di negeri orang saat momen Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, saat ini sudah tersambung dengan Kopda Yogi Wahyuda ya, Vena ya. Selamat siang waktu Jakarta. Halo, selamat siang. Selamat siang, Garuda. Oke, Mas Yogi, ini kan masuk ke dalam pasukan perdamaian yang tengah berada di Lebanon ya sampai saat ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas di Lebanon? Siap untuk di Libanonnya sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan di sana. Ini artinya untuk komunikasi dengan keluarga sejauh ini gimana Mas? Susah nggak sih Mas? Agak susah-susah sih Mbak, karena sinyal di sini tidak seperti di Indonesia. Oke, Mas, tapi sebelum ke Lebanon, adakah tugas yang dilakukan oleh Mas Yogi di tempat-tempat lain begitu? Halo? Ya, nampaknya seperti yang disampaikan oleh Mas Yogi. Terkendala ya. komunikasi ya atau sambungan. Kita tadi sampaikan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Yogi, sudah 1 bulan bertugas di Lebanon dan cukup sulit ya untuk berkomunikasi dengan keluarga karena permasalahan sinyal dan lain sebagainya. Kita coba sapa lagi ya, Mas Yogi. Halo? Mas Yogi, bisa mendengar suara kami? Iya Mbak. Oke. Mungkin Vena bisa ditanyakan kembali tadi pertanyaan yang Vena tanyakan? Mas Yogi, ini sebelum ke Lebanon, adakah tugas yang dilakukan mungkin di negara-negara lain dan itu ngapain aja Bisa, Mas? bisa Mbak. Untuk tugas-tugas sebelumnya kami pernah tugas di Papua, di Puncak Jaya, bertugas di Pamrawan, menjaga daerah-daerah rawan, begitu Mbak. Oke, itu pengalaman dari Mas Yogi ya. Tapi menarik ya Vena ya, kalau tadi kita mendengarkan yang disampaikan oleh Mas Yogi, sudah 1 bulan di Lebanon dan cukup sulit sekali ya Mas ya untuk komunikasi dengan keluarga. Itu sesulit apa sih Mas? Kalau mungkin pemirsa ini bisa dapat gambarannya gitu. Karena eskalasi di sini kan untuk eskalasi jaringannya susah Mbak, tidak seperti kita yang di Indonesia, begitu. Sehari bisa komunikasi berapa kali atau bahkan 1 minggu atau gimana Mas komunikasinya? Untuk sehari nelpon ke keluarga 1 kali gitu Mbak. Oke. Pas pada malam hari aja. Oke, Mas Yogi, kalau Lebaran di Lebanon saat ini ngapain aja kalau boleh tahu? Untuk Lebarannya ya untuk sholat berjamaah kemarin diadakan di masjid. Oke, sholat berjamaah di masjid. Baik, Mas Yogi. Mas Yogi, ini ada yang mau ngobrol loh, komunikasi sama Mas Yogi.
Halo, boleh langsung tanya ke Mas Yogi? Kira-kira Mas Yogi tahu nggak itu suara siapa itu tadi? Halo, Assalamualaikum. Istri saya ini, Pak. Oh, disapa dulu dong Mas istrinya, disapa dulu. Ini antara bingung Halo. bener atau enggak gitu mungkin ya. Disapa dulu Mas, ini bener Mas, istrinya Mas Yogi, sah ini Mas? Boleh saling sapa dulu. Istri sah saya ini, Pak. Oke. Ini Assalamualaikum. di sebelah istri dari Mas Yogi nih ada seseorang juga nih. Coba boleh disapa, Mbak, minta tolong di sebelahnya. Ini anaknya kami, namanya Al-Fatih ya. Salam dulu sama ya. Fatih. Halo. Mungkin Siapa nih Mas Yogi kalau boleh tahu nih Mas? Halo, Assalamualaikum. Waduh, kita ikut terharu juga ya. Mas Yogi mungkin mau ngobrol langsung kepada istri Mas, silakan. Assalamualaikum ya. Halo. Mbak Ella bisa mendengar suara Mas Halo. Yogi? Bisa mendengar suara suami saya, Mbak. Bisa. Oke, boleh mungkin Mas Yogi apa yang mau disampaikan ke Mbak Ella? Begitupun sebaliknya. Silakan Mas Yogi. Buat istri saya jadi istri prajurit harus kuat. Udah Pak, gitu aja Pak. Mbak Ella, Mbak Ella Apa mungkin yang mau mic-nya disampaikan? bisa didekatkan, Mbak. Ya. Iya, silakan Mbak. Harapan saya kepada suami saya sehat-sehat di sana. Jangan terlalu memikirkan kami di sini. Saya bisa menjaga anak-anak dengan baik. Terus menjaga ibadahnya. Semoga tahun depan kita bisa berkumpul kembali di sini sama-sama. Sehat dan kembali dalam keadaan selamat. Mas Yogi, silakan Mas Yogi. Harapan Mbak Ella semoga tahun depan bisa lebaran bareng. Mudah-mudahan Oke. Udah Yogi. berapa lama sih Mas Yogi nggak bertemu anak dan juga istri? untuk Lebaran nggak pernah bareng gitu Mbak. Selalu di medan penugasan. Nggak pernah bareng. Harapannya nanti tahun depan bisa Lebaran, bisa ngumpul sama istri dan anak-anak begitu. Amin. Kita tentu terharu ya Vena di sini ya. Kita melihat bagaimana perjuangan Mas Yogi sebagai seorang prajurit dan juga seorang ayah tentunya. Betul. Dan juga seorang suami. Sekali lagi kita harapkan juga tahun depan Lebaran bisa kumpul bersama dengan keluarga Mas Yogi, Mbak Ella. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh istri Amin, dan juga mudah-mudahan. anak bisa membantu Mas Yogi bisa tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya khususnya di Lebanon. Terima kasih Mas Yogi, terus Mbak Ella dan juga anak. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat Lebaran, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.